Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian bagaimana cara membuat power supply ataupun adaptor dari trafo. Di hadapan kalian sudah terdapat beberapa trafo, dari trafo 2 ampere, 3 ampere, bahkan sampai 10 ampere. Oke, ini semua trafo bekas ya, cabutan. Kalian bisa lihat. Dan ini lebih angker lagi, trafo katanya 10 ampere tapi sudah saya lilit ulang karena terbakar. Oke, simak baik-baik temanku, kita akan membahas tentang trafo dan kegunaannya serta bahan komponen pendukung lainnya seperti dioda dan jenis-jenis dioda. Kita tidak akan meninggalkan trafo karena trafo telah banyak berjasa kepada kita. Oke, langkah yang pertama, mari kenali trafo terlebih dahulu. Mana tegangan input AC-nya atau gulungan primernya? Input AC itu terdapat pada titik 0 volt dan 220. Oke, itu adalah tegangan input AC-nya dari sebuah trafo. Sedangkan untuk outputnya itu terdapat pada gulungan sekunder. Ya, bisa kita lihat bahwa trafo ini adalah trafo CT yang memiliki tegangan output 12 volt, 15 volt, 18 sampai 30 volt. Terus ini adalah trafo bekas dari rotator parabola ya, receivernya. Kemudian dia mempunyai tegangan input 0 sampai 220 volt, itu tegangan input AC-nya. Sedangkan untuk outputnya yang mempunyai 0 sampai 34 dan 0 sampai 15 volt AC. Ini berarti dia mempunyai dua lilitan yang berbeda di dalam trafo ini untuk outputnya. Oke, untuk selanjutnya kita mencoba untuk menggambar dari skema trafo ini mana input dan mana outputnya. Kita menggunakan trafo 3 ampere ini, ya ini trafo CT. Setelah kita gambar nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih memahami tentang trafo yang akan kita gunakan sebagai power supply ataupun untuk membuat adaptor. Kita akan coba menggambar dari skema dari trafo ini mulai dari 0 volt, 110, 220 sampai 240. Kita akan coba menggambarnya. Kita anggap ini adalah sebuah besi ya, besi yang ada di dalam trafo yang kosong lilitannya. Pertama kita lilit dari 0 sampai 110, kemudian dari 110 menuju 120, kemudian dari 120 kan kita lanjutkan lagi ke 220. Ya, ini lilitan 220. Kemudian ada lilitan 240. Oke, untuk lilitan yang pertama ini adalah 0 ya. Lilitan pertamanya adalah input 0 volt. Kemudian digulung lagi menghasilkan untuk input 110. Kemudian digulung lagi menjadi input 120. Kemudian digulung lagi barulah mendapatkan untuk input 220 volt AC. Kemudian digulung lagi untuk mendapatkan input sebesar 240. Itu gulungan yang terakhir ya, 240 volt AC. Oke, demikianlah ya. Kita anggap ini trafonya masih kosong dengan cara melilitnya seperti itu. Jadi input tegangannya terdapat di 0 sampai 220 volt. Untuk trafo yang memiliki angka itu sangatlah mudah untuk menentukannya. Tinggal kita tancapkan 0 dan 220 volt untuk inputnya. Nah, sekarang kita berpindah kepada outputnya. Ini trafo menggunakan CT atau center tap, yang mana CT ini adalah titik dari 0 dari trafo ini. Oke, sekarang akan kita coba gambar dari CT ke 12 volt. Ini gulungan yang pertama, ya kan. Sebelah itu adalah 12 volt dan sebelah kirinya adalah 12 volt. Jadi untuk trafo CT ini dia mempunyai dua lilitan, yaitu CT
sebagai titik nol dan 12 volt itu sebagai outputnya. Jadi dua output dia. Oke, untuk lilitan 15 volt seperti itu. Kemudian untuk lilitan yang 18 volt ya lebih panjang lagi ke sebelah kiri dan lebih panjang lagi ke sebelah kanan. Kira-kira seperti itulah skema pembuatan ataupun penggulungan dari trafo. Jadi intinya center tap itu adalah titik awal dari sebuah penggulungan trafo pada output trafo CT. Kita bisa menggunakan CT tersebut sebagai titik nol. Agar lebih jelas lagi, sebaiknya langsung kita praktekkan saja. Kita beri input AC 220, kemudian kita ukur outputnya. Nah, sekarang kita coba solder terlebih dahulu kabel input untuk AC 220. Pertama sambungkan ke 0, kemudian sambungkan ke 220. Oke, sekarang kita colokkan. Jangan kalian pegang, berbahaya. Oke, set multi di skala 200 volt AC. Kemudian untuk yang di depannya ini tidak nyetrum ya kalau kita pegang. Oke, sekarang langkah yang pertama, coba kita ukur dulu dari CT ke 12 volt. Dia akan menghasilkan berapa? Oke, 12,7. Ya. Kalau kita ukur ke sebelahnya, 12 volt sebelahnya, dia akan menghasilkan 12,4. Oke, sebelahnya lagi 15,3. Sebelahnya lagi 15,5. Terus untuk yang output 18 itu menghasilkan 18,4, dan yang di 30 volt menghasilkan 30 lebih. Oke, begitu ya cara mengukurnya. Jadi kesimpulannya di CT-nya itu adalah titik nolnya, center tap. Jadi tinggal kalian pilih saja output yang ingin kalian inginkan. Jadi bagaimana kalau kita mengukur dari 12 volt ke 12 volt? Itu akan menghasilkan output yang 2 kali lipat. Kalian lihat saja 25 volt. Kalau 15 ke 15 dia akan menghasilkan 31 lebih AC-nya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jika kita ingin menggunakan yang 12 volt, maka gunakan CT dan 12 untuk sebelah saja. Kalau kalian gunakan tap 12 ke 12, maka dia akan menghasilkan nilai yang 2 kali lipat ya, 25 volt. Oke, untuk lebih lanjut kita kasih dioda saja untuk menyengarahkan arusnya. Oke, kita memerlukan sebuah dioda. Ini dioda brick yang mempunyai dia 4 kaki, yang mana dia mempunyai input AC yang tengah-tengah itu. Nah, itu akan masuk ke dari output dari trafo. Pokoknya dari CT1 dan tap 12 atau 15 sesuai dengan kebutuhan kita masuk ke AC. Oke, sekarang kita coba solder dari CT menuju ke AC salah satunya. Dan untuk satunya lagi 12 volt ya, kita ambil 12 volt saja. Kemudian juga terhubung ke AC dari dioda. Oke, setelah langkah penyolderan selesai, sekarang set multi kita di DC karena dia sudah searah ke 20 volt DC di multi. Sekarang kita ukur berapa outputnya. Oke, probe merah di plus dan probe hitam di min. Dia menunjukkan di angka 11,3 volt atau 11,4. Ini artinya tegangan yang keluar dari trafo sudah disearahkan oleh dioda. Sekarang kita bolak-balik mengukurnya. Ya, keluar dari multi digital ya. Artinya ini tegangan sudah DC atau direct current. Oke, coba kita tambah dengan sebuah elko. Elko ini mempunyai kapasitas 25 volt 10.000 UF. Untuk elko yang ada berlambang garis ini adalah min, sedangkan yang kosong itu adalah plus. Jangan sampai terbalik, memasangnya di kutub dioda.
Kalau terbalik, walhasil itu dia akan mengasap atau bahkan meledak. Oke, saya rasa kalian sudah tahu. Mungkin untuk yang pemula, sekarang kita solder saja. Untuk lebih memudahkan, kabel merah kita butuh plus dan kabel hitam itu adalah minus. Sekarang kita coba solder untuk dari plus elko menuju plus dioda. Kemudian dari min elko menuju min dioda. Oke, setelah selesai penyolderan, kira-kira penampakannya seperti inilah. Ya, adaptor kita atau power supply sudah jadi dan siap digunakan untuk keperluan kita. Sekarang coba kita cek apakah tegangannya menurun atau bahkan menaik dari 11 volt setelah kita kasih elko. Sekarang kita ukur. Letakkan probe-nya di elko. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik min yang keluar. Oke, 17,2. Ini artinya setelah kita beri kapasitor, nilai output dari dioda yang tadi itu akan naik. Ya, biasanya digunakannya elko ini salah satu fungsinya sebagai penghalus DC yang keluar, ataupun sebagai penstabil tegangan juga bisa jadi. Oke sahabatku, demikianlah eksperimen kita. Oh iya, lupa. Sekarang kita coba setelah mendapatkan 16,7. Sekarang kita coba untuk mencopot kabel ini kan dari CT nya akan saya hubungkan ke 12 volt ke 12 volt. Apakah tegangannya akan meningkat ataupun menambah atau menurun? Sekarang kita lihat 32 volt bro. Naik 2 kali lipat, karena seharusnya sih sekitar 24-an. Sekarang kita coba berapa lagi? 32. Ya, saya tidak berani berlama-lama karena elko-nya cuma 25 volt kapasitasnya, dan itu bisa panas elko-nya. Oke, demikianlah sahabatku tutorial singkat kita mengenai trapo membuat power supply dari trapo. Oke, untuk part selanjutnya kita akan merakit dari trapo 10 ampere, kemudian bagaimana kita cara memvariabelnya. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk bagi mereka yang pemula dan bisa terbantu. Saya Users Elektro mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.